Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia. Ya. Mau selamat pagi, mau selamat siang, mau selamat malam, pokoknya selamat berbahagia, guys. Kali ini kembali lagi di PMI Kebumen Podcast bersama saya Pipit Mahardi yang luar biasa sekali, viewersnya udah mulai naik. Sekarang menginjak 1,41 ribu subscribernya PMI Kebumen, luar biasa. IG-nya udah mau tembus 10,6 ribu pengikut. Jadi kita terus menghadirkan bintang tamu podcast pada beberapa kali ini. Kita masih tentunya menggilir atau memutar terus dan mencari tahu terus giat-giat PMI kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen udah sejauh mana gitu. Nah, kali ini kita hadirkan bintang tamu pada kesempatan kali ini langsung dari PMI Kecamatan Buayan. Kita sambut ada Pak Sarno. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Pipi. Alhamdulillah. Sugeng Bapak. Pangestunipun sehat. Ini Pak Sarno kayaknya tipe-tipe cowok yang ini guys, silent cool. Tahu nggak nah? Wih. Silent cool. Enggak lah, biasa aja. Sugeng ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tindak dari Buayan langsung ke kabupaten sini Pak tadi sendiri? Iya, tadi dari kecamatan matur sama teman-teman, terus ambil ini kan diingatkan sama Mbak. Langsung tak ambil, terus bismillah berangkat. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu Pak Sarno Pak? Lumayan, udah iya. ada sebulan ya. Lebih kayaknya Pak. Apa ya? Terakhir yang orientasi ke Palang Merahan itu dari Bapak? Iya, direct sama kemarin yang launching itu. Oh, launching bulan dana, iya. Yes. Kan ketemu sama Bapak Pipit juga, sama Pak Iya, Musinun. nyapa doang Pak, nggak sempat ngobrol atau apa gitu. Iya, alhamdulillah kemarin kita udah launching bareng Bupati Kebumen mengenai bulan dana dan sebagainya. Pak Sarno, gimana kabar PMI Kecamatan Buayan sampai hari ini Pak? Alhamdulillah untuk PMI Kecamatan Buayan masih oke, masih berjalan dengan lancar. Ada sekcam kita yang menjadi ketua, beliau Bapak Barkah Catur Atmaji. Selamat dan siang Pak Barkah. Bimbingan dari beliau Bapak Camat Nur Wahyudi. Iya. Salam hormat Pak. Iya. Dan beberapa anggota lainnya ada Mbak Hani, ada Mas Ugo, ada Mas Wahyu, ada Bu Retno, terus ada Mas Suranto dan saya sendiri. Masih kompak ya Pak? Alhamdulillah kompak. Alhamdulillah kompak. Kalau boleh tahu Pak, kenapa mau gabung di PMI ditambahin tugasnya sebagai ASN gitu di PMI? Kenapa mau Pak? Saya? Iya. Dari pribadi ya? Iya. Kalau saya dari pribadi itu di Kecamatan Buayan awal-awalnya saya itu diajak sama almarhum Pak Subagio, pegawai kecamatan. Mas ikut kemana? Ini terkait bulan dana PMI, ada desa yang belum iuran agar disetorkan ke PMI Kabupaten. Ikut ya Pak? Iya ikut. Ya udahlah ikut. Saya ikuti. Ternyata kegiatannya ya ambil uang terus nanti disetorkan ke PMI Kabupaten. Saya sempat tertarik juga sih. Tertariknya, wah ini pasti untuk kebaikan. Ambil uang dari masyarakat, disetorkan ke PMI Kabupaten dan nanti dikasihkan lagi ke masyarakat. Iya. Saya juga berterima kasih kepada beliau almarhum Pak Bagio karena sudah mengajak saya. Iya. Akhirnya dari situ jatuh cinta loh. Iya. Karena di situ ada kebaikan sih Mbak. Menebar kebaikan. Alhamdulillah. Itu tahun berapa itu Bapak? 2018. Sekarang 2020 udah 5 tahun. Iya. Masya Allah. Iya. Saya disuruh ikut PMI. Pak Sarno ini emang di mana-mana guys yang ngurus teknis di lapangan. Beliau Pak Sarno nih yang di khususnya PMI Kecamatan Buayan gitu. Dan saya ini pengen ngobrol lebih jauh Pak. PMI Kecamatan Buayan sudah hampir 5 tahun Pak Sarno mengenal PMI, giat apa aja yang sudah terlaksana di PMI Kecamatan Buayan, Pak? Nah, di Kecamatan Buayan, alhamdulillah
sudah banyak kolaborasi antara PMI Kecamatan Buayan dengan Sibat di Jeladri. Oh, Iya. Antara lain yang pertama itu terkait dengan posko Lebaran. Oh, posko siaga mudik Lebaran itu. Iya, betul. Itu 3 tahun berturut-turut, alhamdulillah kolaborasi berhasil dengan baik. Iya. 3 tahun. Tahun kemarin berarti udah 3 kali. Iya. Mantap. Berapa lama itu buka posko mudik di Buayan, Pak? Sekitar 14 hari, Mbak. H-7 ya? sama H+7. Oh, H-7 sampai H+7 full gitu. Selain dari PMI Kecamatan, dari mana aja yang dihadirkan itu, Pak? Iya. Untuk posko? Pertama PMI Kecamatan Buayan, yang kedua dari Sibat Jeladri, yang ketiga dari Ormas, ada Ansor, ada Banser. Mereka semua welcome, Pak. Welcome, Pak. Sampai 2 minggu full itu. Iya. Buayan. Posisinya di mana, Pak? Shift. Oh, modelnya shift gitu ya. Iya, Mbak. Sehari berapa shift itu? 3 shift. PMI Kecamatan full gitu dijadwal setiap harinya sama Sibatnya gitu ya. Dan boleh juga dari karyawan Kecamatan Buayan, Mbak. Oh, nggak hanya PMI Kecamatannya. Iya. Menggerakkan iya, ini. harus itu, Mbak. Kebaikan harus didukung dan dilaksanakan dengan bahagia. Bahagia banget ini. Iya dong. Berarti karyawan-karyawan karyawan kecamatannya ikut piket juga gitu. Iya, ikut mendukung. Mau, Pak? Mau, alhamdulillah mau. Supportnya emang timnya kompak ya di Buayan ya, Pak. 2 minggu full, guys. Kalau letaknya itu poskonya di mana kemarin, Pak? Di Jeladri, Mbak. Mana itu? Jeladri perbatasan antara Karangbolong dan Jeladri. Di situ kan ada Pantai Karangbolong dan sekarang juga ada Sagara View. Oh, iya yang pas pertigaan itu. Iya, berarti Sumuk agak kesini lagi. Iya, iya yang itu ada kan ada pertigaan, gitu. Mbak. Oh, iya pas kebanyakan pertigaan. Iya, kalau posko Lebaran kan kalau tidak di perempat, dekat perempat juga di pertigaan ya. Itu. Oh, ya tahu. Yang pertigaan itu logo Geopark sama ininya atau balai desa namanya. 3 tahun berturut-turut itu luar biasa sekali. Dan 3 shift. Terus seharian itu 1 kali 24 jam. Iya, betul. Kali 2 minggu. Wis. Luar biasa sekali. Iya. Saya aja piketnya gantian, Pak. Cuman kebagian sekali kemarin. Alhamdulillah luar biasa. Selain posko mudik, Kecamatan Buayan sudah mengadakan apa lagi, Pak? Ada distribusi logistik, Mbak. Kemana? Ke korban tanah longsor, kadang korban pohon tumbang. Ya, itu bekerja sama dengan Sibat. Pernah di Londeng juga pernah. Terus di Londeng itu Dukuh, Mbak. Masuknya desa Jeladri. Terus pernah juga di Karangbolong. Itu pohon tumbang sama tanah longsor, Pak? Iya. Emang Buayan sudah masuk kategori pegunungan, Pak, secara Iya. Gitu. Yang ada pegunungannya Karangbolong, terus Jeladri sedikit, terus Desa Wonojati, lanjutnya Desa Pakuran. Yang lain datar. PMI Kecamatan turun memberikan bantuan logistik. Itu penanganan juga. Pohon tumbangnya yang Sony ikut, Pak, kayak gitu. Iya. Turun. Semua anggota PMI Kecamatan atau beberapa yang beberapa. Tapi ikut bantu bersama Sibatnya. Ikut membantu. Yang Sony pohon tumbang tersebut. Yang biasanya itu dari BPBD. PMI kita bantu kerja baktinya gitu. Betul. Luar biasa sekali. Berapa titik, Pak, kurang lebih ingat waktu kejadian pohon tumbang? Dari awal sampai sekarang, wah udah banyak itu, Mbak. Emang rutin, Pak, tiap tahun di Buayan itu ada? Semoga tahun depan sih nggak ada. Iya, nggak pengen ada aman, bencana. Mandali, Kali kalau dari tahun 2018 ya tadi udah banyak banget, Mbak. Hampir setiap tahun ada itu. Iya. Yang baru-baru aja itu di Karangbolong. Dan Jeladri. Jeladri sendiri. Jeladri itu emang masuknya masih pegunungan ya, Pak? Iya. Jeladri kena tanah longsor? Iya, tanah longsor. Tanah longsor, terkena dinding penduduk. Terus dindingnya jebol. Dan itu luar biasa, Mbak.
kerugiannya? Manjat. Ya saking kalau kerugian duduknya iya. gitu. Oh, lokasi rumahnya emang pucuk gitu Iya, atau iya, gimana, Pak? iya. Awal mula itu mendengar kronologi, saya pengen mendengar kronologinya gimana itu, Pak? Waktu ada menerima laporan dari warga atau gimana sampai kemudian PMI bisa bantu, gimana itu, Pak? Saya dengar dari beliau Bapak Camat, terus saya di Dispo, terus saya juga tergerak karena saya ikut PMI, ya. Terus saya mempersiapkan diri bersama teman-teman, Pak. Tidak saya sendiri tapi bersama teman-teman. Saya berangkat dengan Mas Ugo, terus ada Kasih Terantip, terus bekerja sama pula dengan Muspika Forkompinjam. Ada Koramil, ada polisi, langsung ke sana, Mbak. Dan di jalan itu wah luar biasa banget, Mbak. Saya beneran takut. Motor, Pak, no jalan. Iya, saya pakai motor. Yang berani pakai mobil cuma polisi karena itu kan gardanya double, Mbak. Depan dan belakang. Saya jatuh sama Pak Warisman. Ya Allah. Pak Warisman itu alumni PMI Kecamatan Buayan. Oh, dulunya di Buayan. Iya, karena sekarang udah pensiun, digantikan sama Mas Ugo. Oh, udah pernah tugas. Iya, Masya Allah. Saya Itu jatuh sama Pak Warisman, beneran jatuh. Berangkatnya atau pas pulang, Berangkatnya, Pak? berangkatnya. Ini belum kerja bakti udah jatuh dulu. Iya. Oke. Terus gimana lanjutnya itu? Akhirnya penyerahan logistik dari KWSB. KWSB ada di Adiwarno, Mbak. Oh, KW? SB yang KWSB itu yang buatan dari Dinas Sosial. Dinsos. Kita collab gitu sama Dinsos, bantuan yang diberikan dari PMI Kecamatan. Iya, terus saya menyampaikan segera agar dari pemerintah desa membuat surat untuk ke BPBD dan PMI. Kalau yang Dinsos langsung karena di situ udah ada, Mbak. Udah ada logistik. Untuk kerja bakti terutama. Iya. Akhirnya kita support dalam bentuk kerja baktinya. Iya, kerja bakti dan sedikit logistik, Mbak. Logistik kita ikut untuk kerja bakti juga. Sebelumnya kamu yang ikut ini bukan, Nang? Asesmen yang di Jeretri, bukan ya? Oh, kamu yang ikut asesmen ya? Luar biasa sekali berarti ya, Pak, supportnya. Tergerak juga dari para guru di Kecamatan Buayan. Itu iuran terus dikasihkan ke korban tanah longsor tersebut. Perangkatnya yang iuran punten? Guru-gurunya semuanya gitu. Iya, Kecamatan Buayan. Bantu untuk korban kan yang rumahnya jebol ini. Iya. Alhamdulillah, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Camat karena Bapak Camat langsung terjun sendiri ke guru-guru terus berbagi tolong menolong dalam hal kebaikan ya, Mbak. Kembali lagi kebaikan ya, Mbak. Berbes pengennya kalau dengar kayak gitu tuh, Pak. Tapi guru-guru welcome, Pak, diajak iuran. Wah, senang, Mbak. Sekarang kondisinya sudah baik. Sudah selesai gitu. Alhamdulillah ya. Kerjasama dengan PMI Kecamatan Buayan, terus Sibat, karena ada Sibat di situ, terus pemerintah desa, terus minta bantuan ke PMI Kabupaten, Dinas Sosial dan BPBD. Alhamdulillah. Ini Pak, yang kadang PMI Kabupaten belum bisa menjangkau melalui PMI Kecamatan hadir dulu. Kadang kita kan terhambatnya mungkin jarak gitu ya, kalau dari kota sampai ke Buayan. Nah, ini nggak ada halangan, kecamatan langsung turun gitu. Dan ini yang kita harapkan, yang kita inginkan gitu. Alhamdulillah sudah terlaksana, Mbak. Masya Allah, luar biasa sekali. Nih ngomong-ngomong tadi menyebut banyak mengenai Sibat. Sibat itu apa sih? Nah, Sibat itu tim siaga bencana berbasis masyarakat ya, Pak. Di PMI Kecamatan Kabupaten
Kebumen itu nggak semuanya memiliki Sibat, guys. Jadi kurang lebih ada 4 kecamatan dan kali ini salah satunya adalah PMI Kecamatan Buayan yang mempunyai Sibat. Nah, Sibat itu awal mulanya terbentuk hasil dari kerjasama kita bersama Palang Merah Jepang dan menghasilkan tim Sibat ini yang ada di Kecamatan Buayan. Gitu ya, Pak. Gimana, Pak? Awal mula terbentuknya Sibat itu Pak Sarno sudah join di PMI waktu itu. Iya, awal-awal. Iya. Nah, awal-awal terbentuknya Sibat gimana, Pak? Boleh bercerita itu? Melalui saya tanya langsung sama ketua Sibatnya. Itu terbentuk Maret 2021, Mbak. Terinformasi ada program dari PMI Kabupaten terkait PMI jalur Jawa, ya Mbak? Iya, itu. Iya, lintas. Kolaborasi dengan Jepang lah ya? Ya, Palang Merah Jepang. Iya, betul. Terus dibentuk, diadakan pelatihannya di Gor Cipta Mulia Desa Dladri. PMI Kecamatan Buayan monitoring, Mbak. Nah, ini adalah hal yang menurut kami adalah istimewa, Pak. Dari awal 2021 sampai sekarang 2025 Sibatnya masih aktif ya? Masih banget, Mbak. Jadi nggak hanya seperti ditinggal selesai program udah bubar, tapi masih dilestarikan oleh kecamatan. Iya, termasuk penanaman mangrove juga Sibat yang utama. Mangrove di pantai sini? Iya, dekat pantai. Jalur selatan itu Jadi ada salah satu giat dari tim Sibat itu penanaman mangrove gitu, Pak. Pada saat itu adalah programnya Palang Merah Jepang untuk mengantisipasi mitigasi bencana gitu ya. Nah, salah satunya dengan menanam mangrove yang menggerakkan tim Sibat ini collab tuh sama PMI Kecamatan dan seluruh mengajak elemen yang lain gitu. Menanam berapa mangrove, Pak, yang sudah 1.000 mangrove, guys. Ini benar-benar 1.000, Pak. Dihitung. Iya. Tapi emang 1.000 sih. Kalau dilihat dari sekarang hasilnya masih ada itu di sisiran pantai atau gimana itu, Pak? Nanamnya. Di sisiran pantai, Mbak. Sekarang masih ada mangrove? Masih. Makin besar ini. Iya. Fungsinya adalah, Pak? Itu untuk mitigasi bencana sih, biar tidak terkena dampak airnya. Emang secara geografis Dladri itu deket banget sama pantai kan, pantai selatan. Iya. Akhirnya dengan mitigasi penanaman mangrove itu. Sekarang yang merawat mangrove itu siapa, Pak? Ya Sibat. Sibatnya. PMI Kecamatan selalu monitoring terhadap situ. Iya, hanya monitoring, Mbak. Tapi masih ada mangrove-nya ya? Iya, masih, Mbak. Masih. 1.000 masa mati semua. Bok kendang, Pak. Bisa jadi ya, Mbak. Masih. Iya. Masih ya, alhamdulillah. Menurut informasi dari Bapak Tariman, iya. Masih itu. Itu salah satu giat yang menurut kita cukup besar karena melibatkan Palang Merah Jepang ya, dan mangrove-nya pun sampai sekarang masih ada. Nih buat teman-teman dari Palang Merah Jepang menanyakan mangrove-nya masih ada. Iya. Boleh langsung menghubungi Bapak Dariman, Ketua Sibat dari Desa Dladri. Iya, langsung ke Ketua Sibatnya, Pak Dariman. Betul, iya. Ini Pak Sarno bestinya Pak Dariman loh. Iya. Ya, soalnya apal kalau Dladri itu Pak Dariman, Pak Dariman gitu. Kalau prinsip saya sih, siapa saja yang di dekat saya adalah saudara saya, Mbak. Kita dekat, Pak. Iya. Gimana saudara nih? Iya. Saudara dalam hal kebaikan di PMI. Asik. Luar biasa kan. Ini emang kalau orang yang hatinya ada hatinya lambang logo PMI itu beda, guys, ngomongnya. Beda, guys. Beda itu. Luar biasa kan, 1.000 mangrove yang hasil dari tim Sibat ini. Apalagi, Pak, yang ada di giat-giat tim Sibat pada saat itu. Iya. Ada juga tadi udah yang pertama pendirian posko udah ya, terus penanaman sudah, terus penanganan, Mbak. Penanganan pohon tumbang. Oh, sering itu, Pak. Ya kadang-kadang, Mbak, terutama kalau ada angin kencang, ya. Itu laporan warga gimana, Pak? Mekanisme lapor langsung WhatsApp ke PMI Kecamatan atau gimana gitu? Melalui grup WhatsApp. WA. Ada grup
Destana, ada grup Sibat, ada grup PMI Kecamatan Buayan. Oh, dari situ warga laporan langsung ditindaklanjuti. Iya, terutama gotong royong dulu. Nanti laporan ke Pemdes agar membuat surat, terus minta bantuan logistik untuk kerja bakti. Jempol guys, sampai mau bingung, emang luar biasa sekali Buayan itu. Kalau donor darah Pak, saya ingin bahas donor darah di Buayan ada atau enggak, aktif atau enggak ini Pak? Ada dan aktif Pak. Ada dan aktif. Iya. Oh, berapa desa aktif yang dijangkau oleh PMI kecamatan untuk donor darah di Buayan? Yang sering ada desa Karangsari, ada desa Sikayu, desa Rogodadi, Rangkah, terus kecamatan Buayan di Pendopo. Di Pendoponya. Oh, berapa desa Pak di Buayan itu? Buayan itu ada 20 desa Mbak. Ini tadi 10 lah, berarti masih ada 20 lagi ya Pak? Oh desanya. iya, betul. Yang diajak donor darah. Iya betul. Ada masyarakat yang skeptis nggak Pak terhadap donor darah gitu di Buayan itu gitu? Maksudnya? Atau ada yang takut atau malah pada welcome masyarakat itu diajak donor darah gitu? Kebanyakan welcome Pak. Oh nggih? Oh, gimana cara PMI kecamatan meyakinkan para masyarakat untuk mau donor Pak? Ya terkait kebutuhan Mbak. Oh, caranya memahami mereka gimana Pak? Cara sosialisasi kepada mereka? Kita membuat flyer. Oh, edukasi dengan flyer gitu. Dari Mbak Hani membuat flyer, dikirim ke grup PMI Kecamatan Buayan dan grup di karyawan Kecamatan Buayan, terus nanti disosialisasikan ke desa. Nanti banyak yang tahu kan? Setelah banyak yang tahu, daftar, ada yang WA, ada yang langsung datang ke Pendopo Kecamatan Buayan. Dan alhamdulillah banyak. Berapa perolehan Pak kalau donor di Buayan itu? Sekitar 15 sampai 20. Besok 100 gitu ya. Amin. Berarti siap-siap lebih dari pukul 1. Kita buat langsung gimana ya Pak? Iya. Biasanya bisa. sampai pukul 13 Mbak. Biasanya pelaksanaan pagi sampai jam 1 pukul siang. 13 iya. Ada support dari PMI kecamatan gitu selain fasilitasi tempat gitu atau snack atau ada lain yang bisa itu gitu waktu itu Pak? Ya ucapan terima kasih dong Pak. Siap. Terima kasih. Kalau Anda berbuat kebaikan ke orang lain. Iya, betul. Saya sampaikan ini Mbak, sejatinya Anda sedang berbuat baik kepada diri Anda sendiri. Cakep. Iya. Kita berbuat baik akan kembali pada diri kita, gitu ya Pak? Iya, betul. Mbak pikir jelas. Siap-siap Pak Sarno, luar biasa sekali. Dari mulai pohon tumbang, tanah longsor, sibatnya masih aktif hingga sekarang, kemudian donor darah, ini support full PMI Kecamatan Buayan untuk program-program dari layanan PMI Kabupaten Kebumen, khususnya dari kabupaten yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat, lebih utama lagi di Kecamatan Buayan. Gitu, iya, Pak. betul. Terakhir Pak, ini kan kita sudah memasuki bulan dana, kemarin sudah launching gitu. Bagaimana dongkrak dari PMI Kecamatan terhadap bulan dana, khususnya untuk masyarakat, untuk bisa lebih mindsetnya terbuka bahwa ini bulan dana yang iuran oleh masyarakat secara sukarela dan akan nanti kembali dalam bentuk pelayanan dan untuk masyarakat juga gitu akan kemudian. Bagaimana dongkrakan dari PMI Kecamatan Buayan sendiri? Iya, terkait dengan bulan dana PMI, kita bekerja sama dengan pemerintah desa Mbak. Semua desa itu? Iya, dari 20 desa nanti kita beritahu melalui, biasanya ada surat kan dari sini. Iya. Terus kita foto, kita sampaikan ke perangkat. Perangkat yang menangani terkait dengan bulan dana PMI. Iya. Biasanya itu cepat, Mbak. Tapi masyarakat Buayan welcome Pak terhadap welcome. Dan mereka sangat betul. Welcome. Oh, nggak hanya perangkatnya tapi warganya guys. Iya, betul. Karena itu biasanya nular sih Pak. Iya, bagaimana? Iya, betul. Saya yakin. 2.000 ya Mbak. Untuk masyarakat Rp2.000. Jadi buat masyarakat Buayan nih yang mau iuran secara sukarela atau donasi boleh nanti besok
dikoordinir sama Pak Sarno dan Pak Sekcam dan rekan-rekan yang tim lain kecamatan PMI. Gak hanya PMI mungkin nih Pak, rekan-rekan support juga. Juga iya. Gitu, turun langsung gitu. Iya. Karena kita kan bulan dana setiap tahun gitu. Iya. Dan kali ini sudah kemarin di launching, insya Allah Oktober sampai akhir tahun Desember. Iya, biasanya Oktober sampai akhir Desember. Nah, oke, siap. Ini Pak, ada sedikit bocoran yang saya pengen kasih tahu ke PMI Kecamatan. Kita akan ada program donor darah penuh door press. Nah, ini bisa menjadi pemantik mungkin masyarakat Rangka gitu dan lain sebagainya ada di Buayan. Kita akan ada donor darah. Nanti para pendonor yang donor secara sukarela terhitung dari Januari itu ada berapa kali, nanti akan diberikan kupon Pak. Nah, kupon itu nanti bisa diundi, kami undi di akhir tahun di Desember dan hadiahnya sudah dipajang di sebagian di beberapa kantor kita di Dewa. Semoga ini nanti bisa mengajak untuk warganya bisa lebih semangat lagi buat donor. Nanti flyernya saya kirim Pak. Siap. Karena minat dari Buayan cukup banyak gitu ya untuk donor darah kan. Jadi barangkali ini bisa memantik untuk masyarakat. Luar biasa. Mas Sarno masih selalu ada hati di PMI gitu, sampai kapanpun. Iya dong Mbak. Pasti. Siap. Ya, ini yang sudah sepuh aja semangat guys. Apalagi kita yang harus muda. Kamu Rian juga harus lebih semangat lagi. Nah, ini relawannya Pak. Relawan ya Mbak? Ini relawan juga. Relawan PMI Mas Rian. Mas Rian. Jomblo Pak? Jomblo. Ada putri enggak Pak? Waduh, ada kok. Tadi orang buring. Nah, gitu guys, itu cerita dari PMI Kecamatan Buayan yang sudah semangat sekali. Khususnya sampai hari ini Buayan masih melestarikan Sibat karena ini program hasil dari Palang Merah Jepang bersama Palang Merah Indonesia. Dan Sibat ini ada cuma 4 di desa seluruh Kabupaten Kebumen dan salah satunya di Cidadri Buayan. Dan sampai hari ini sebagai bukti bahwa ini tidak cerita beliau langsung dari PMI Kecamatan yang sudah ngasih tahu, memberikan informasi Sibatnya masih aktif gitu, masih dikomandai sama beliau Bapak Dariman gitu. Dan PMI Kecamatannya terus monitoring akan hal tersebut sehingga program-program dan kegiatan-kegiatan kemanusiaan selalu jalan di Kecamatan Buayan. Gitu, luar biasa sekali Pak. Panjang umur selalu ya Pak Sarno. Amin. Kita mengharapkan orang-orang yang berbuat kebaikan seperti ini tuh pengen panjang umur gitu ya Pak, supaya layan-layan kemanusiaan kita tuh bisa dijangkau masyarakat lebih luas lagi. Terakhir Pak Sarno, quotes mengenai kemanusiaan menurut Pak Sarno itu apa? Silakan. Oke. Siap Mbak Pipit. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, barang siapa berbuat kebaikan kepada orang lain, hakikatnya berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kita memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Saya masih ingat betul dengan salah satu camat dari Kecamatan Buayan. Pertama apel beliau memberikan pesan, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Begitu. Jadi saya siap kemanusiaan. Luar biasa sekali guys. Boleh dong tepuk tangan buat Pak Sarno dan PMI Kecamatan Buayan, khususnya Pak Sekam dan semua rekan yang ada di PMI Kecamatan Buayan. Ada pantun Mbak? Apa Pak? Boleh. Kita siap bilang cakep nah. Siap. Boleh Pak. Apa itu pantunnya? Siap. Oke. Jalan-jalan ke Sagara View Buayan. Cakep. Oke. Jangan lupa melipir di Pantai Karangbolong. Cakep. Bersama PMI, mari menebar kebaikan agar bahagia dan hati plong. Asik, luar biasa sekali guys. Demikian pantun buat closing podcast kali ini, luar biasa sekali Mas Sarno. Ini merangkai dulu Pak tadi Pak. Iya di jalan. Teringat dengan Facebook Pak Musinun. Iya. Tentang kebaikan, terus saya rangkai tadi di jalan. Aduh, kiblatnya nih Pak Musinun nih. Iya. Luar biasa salah satu sekali. kiblat saya suka di PMI itu salah satunya. Pak Musinun, ada Makanya, salam nih Pak. Iya.
Dan saya selalu cium tangan tapi beliau nggak mau. Ini beliau dengan Iya. sangat rendah hati dengan hati yang Iya, luas. iya, sederhana dan luar biasa. Iya. Luar biasa. Dan saya juga ucapkan terima kasih Mbak Nggih. kepada seluruh manusia yang mau membantu di PMI Kecamatan Buayan, baik itu berupa doa ataupun materi dan seterusnya Mbak. Siap. Semuanya Mbak, Ah, iya, saya siap. ucapkan terima kasih. Siap. Terutama Forkom Pincam yang bekerja sama itu Mbak. AA. Selalu hadir for Iya, Kopincam, AA, gitu. ada dari Polsek, Kecamatan, Puskesmas, terus Koramil. Koramil. Iya, AA. Pokoknya segenap instansi pemerintah daerah kami terus membuka pintu selebar-lebar mungkin Iya. untuk kemaslahatan Iya, kemanusiaan betul. ini. Gitu ya, Pak. Betul, iya. Siap. Semoga kedepannya semakin baik lagi, semakin banyak manfaat yang bisa kita tebar untuk manusia-manusia Iya. di seluruh dunia. Iya. Luar biasa sekali, Iya, Pak. iya. Iya, Kita Mbak Pipit. semangat lebih untuk kemanusiaan. Siap Mbak Pipit. Saya harus lebih semangat guys. Isin Iya. ya orang semangat ya. Saya no ya, Iya. lihat ya guys. Iya. Yang bapak-bapak aja semangat gitu, apalagi kita yang masih muda untuk mengubah kemanusiaan ini. Memang Gitu Mbak guys. Pipit luar biasa. Iya. Tidak Pak. Melakukan Yes, saya, Pak. kebaikan dengan bahagia. Itu yang luar biasa. Emang peran saya membahagiakan orang kan. Oke ya, gitu Pak? ya. Siap. Jadi apapun itulah yang penting untuk kebaikan kita sama-sama untuk mengubah kemaslahatan. Iya. Memanusiakan Terima kasih. manusia ya Mbak. Siap. Siap. Terima kasih Mas Sarno sudah mampir di PMI Kebumen Sami-sami Podcast. Sehat Mbak selalu. Pipit dan semua tim di Amin. PMI Kabupaten Kebumen. Amin. Iya. terima Salam kasih. untuk Pak Camat, untuk rekan-rekan semua PMI Kecamatan. Siap. Iya. Siap. Kita akan jumpa lagi di next event. Insya Allah akan ada event mendekat sih. Insya Allah gitu. Atau enggak ada akhir tahun kita jumpa lagi di awal tahun yang lebih indah lagi. Oke. Siap. Terima kasih Mas Sarno dan Ya. seluruh PMI Kecamatan Buayan khususnya. Inilah podcast dan cerita dari PMI Kecamatan Buayan yang sudah banyak sekali giat-giat kemanusiaannya sudah merambah di Kecamatan Buayan, yang sudah masyarakat Buayan benar-benar merasakan gitu dan menerima, oh ternyata ini ada layanan PMI Kecamatan yang bisa dimanfaatkan, yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Buayan. Itu mengenai cerita PMI Kecamatan Buayan. Kita akan hadir lagi dengan PMI Kecamatan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan Waalaikumsalam. PMI Kebumen keren gitu ya Pak. Oke. Kita tutup PMI Kebumen Keren. Terima kasih guys. Sampai jumpa.